Salam Guru Hebat Indonesia. Hari ini saya akan melakukan pendampingan satu untuk CGP saya yang kedua, yaitu ke salah satu guru di SDN 2 Patalan. Nanti kita akan melakukan pendampingan yang pertama. Oleh karena itu, ayo ikuti perjalanan saya. Alhamdulillah akhirnya saya tiba di SDN 2 Patalan. Baik, kita langsung akan menemui salah satu CGP dari saya, yaitu Ibu Inggit Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Inggit selaku calon guru penggerak kedua yang saya dampingi. Hari ini kita sudah sepakat melaksanakan pendampingan pertama dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan 2 minggu. Adapun kegiatan pendampingan kali ini ada beberapa tema pendampingan, yaitu tentang refleksi awal. Jadi sebelumnya saya sapa dulu, gimana kabar dulu? Alhamdulillah sehat. Fokus tema pendampingan adalah terkait hal yang pertama tadi disampaikan adalah pembelajaran daring. Jadi setelah 2 minggu pelaksanaan pembelajaran daring, tentu guru penggerak beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan di sini artinya bisa kesulitan, bisa hambatan atau lain-lain. Kemudian fokus yang kedua adalah tentang refleksi tentang penerapan perubahan yang sudah guru penggerak laksanakan setelah mendapatkan filosofi Pak. Jadi mereka juga bisa akhirnya sudah belajar tentang filosofinya. Tentu dari situ mereka sudah tahu pendidikan mereka itu seperti ini. Tentu sekali berbeda dengan apa yang sekarang sedang berjalan di kurikulum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, fokus pendampingan selanjutnya adalah tentang diskusi, yaitu apa yang sudah ketahui dari tahap itu kan diwujudkan dengan aksi nyatanya. Nah, aksi nyata itu nanti kita kembangkan dalam bentuk portofolio. Bergerak kita sebut dengan portofolio. Dan yang terakhir kita nanti berdiskusi tentang peta posisi di lingkungan, yaitu bergerak. Kemudian lingkungan sudah mengisi asesmen kompetensi diri terkait kegiatan olahraga orientasi kemarin kan sudah ada harapan dan kekhawatiran kita di bulan
yang diberikan khususnya dari sekolah, dari guru, kepala sekolah, teman-teman di sekolah lingkungan, dari lembaga pendidikan, dan juga siswa. Nah, di sini saya ingin menggali bagaimana bentuk harapan yang muncul, harapan yang muncul dari kegiatan yang diikuti ini dari PGP, harapan dari teman-teman guru yang lain atau mungkin juga kepala sekolah, mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Purwo. Ini saya jawab yang pertama dulu, harapan saya ya ketika sudah melaksanakan mengawali orientasi. Harapannya itu kurikulum ini kan sangat, kalau diimplementasikan di sekolah itu sangat menjembatani atau sangat menumbuhkan potensi anak. Dari pembelajaran ini harapan-harapan jenengan beberapa sudah terwujud ya. Jadi sebenarnya pembelajaran yang bersama siswa yang sudah mungkin dia punya harapan yang baru. Itu kan karena ada berarti 31 di itu kan harapan dari diri sendiri dengan pembelajaran yang akan kita lanjutkan ini dengan minggu ke depan. Ya, semoga pembelajaran itu nanti tetap bisa mengembangkan potensi bakat anak. Saya sebenarnya gemes pengen buat apa, permainan apa gitu Pak, buat anak-anak gitu. Iya, tapi waktunya karena berbarengan kegiatan PAT ini ya, jadi anak cenderung konsen di iya, tapi ya sedikit-sedikit saya sendiri biar tidak bosan. Ya harapannya itu aja sih Pak, saya pengen cepat-cepat gitu loh, pengen praktek gitu, pengen apa namanya cobaan, diimplementasikan ya, pengen bereksperimen dengan anak-anak tentang pembelajaran main-main, karena memang benar kalau belajar sambil bermain itu anak-anak itu tidak kehilangan masa-masa kecilnya. Selain dari PGP ini untuk mewujudkan perubahan tersebut ya baik Untuk perubahan kalau kita bicara dalam konteks sekolah kan tidak hanya dari faktor sekolahnya saja. Mungkin kalau fasilitas ya dulunya sudah oke, tapi kita perlu melibatkan stakeholder yang lain, misalnya dari wali murid, masyarakat juga, instansi desa, kita perlu kita ajak untuk pengembangan sekolah ini. Kemudian terkait dengan perubahan untuk diri sendiri, mungkin dari kompetensi dari lingkungan, apakah rencana akan melakukan dengan kompetensi secara pribadi. Kompetensi secara pribadi, kalau untuk pribadi kita mengikuti diklat, pelatihan guru penggerak ini, dan tidak menghambat kita dengan adanya PGP ini. Misalnya ada diklat-diklat yang lain, kalau kita menginginkan ikut, kita harus ikut, karena bisa jadi itu mendukung kegiatan itu, mendukung tugas di PGP itu Pak, itu yang saya lakukan. Terus untuk pembelajaran di kelas, ingin membuat permainan Pak, ini pengen buat apa permainan itu udah ada di sini tapi belum waktunya ya, tinggal menunggu waktunya gitu ya. Paling tidak satu hal yang kecil dulu lah, membuat anak senang berangkat sekolah. Jadi ayo sekolah, oh boleh gitu loh, gitu alah sekolah Bu kapan libur gitu. Itu dulu merubah mindset anak, jadi sekolah itu bukan tempat penjara, bukan tempat pengadilan kamu di ini, tapi sekolah itu taman. Itu mengubah mindset anak dulu lah Pak. Kemudian Mungkin saya mengapresiasi sangat tinggi apa yang dia sampaikan, laporan-laporan yang saya sampaikan pada saat ini terkait dengan 2 minggu ini yang sudah belajar pendidikan guru penggerak, dapat banyak sekali yang telah dengan peroleh, dengan harapan, dengan
implementasikan baik di kelas kemudian juga di sekolah. Karena mendominasi sekali. Dan untuk bagian akhir ini kulit, jadi saya bisa menyimpulkan dari kegiatan 2 minggu ini memang sudah banyak sekali. Yang pertama belum saya berarti dengan mendapatkan rasa baru, pengetahuan baru dengan filosofi yang kemudian implementasikan di kelas. Ada yang sudah dilaksanakan, sudah diangan-angan akan dilakukan karena waktunya belum tepat, belum bisa diwujudkan. Dan dari beberapa tadi dari segi pembelajaran daring yang kita laksanakan, banyak sekali komponen dukung dari sekolah, keluarga, lingkungan juga, wali murid. ya itu juga. Kemudian juga dari bentuk portofolio yang saya sampaikan itu sangat bagus sekali. Ini ternyata sudah ahli di bidang itu. Jujur Pak, saya tuh baru nyusun ini semalam. Iya. Berarti dia nggak tidur semalam. Semalam itu jam 10 Pak, jam 8 sampai jam 10 sapok gitu aja. Jadi kan ternyata sudah bagus di pembuatan portofolionya. Yang terakhir tadi dia sudah menyampaikan tentang portofolionya, analisis sendiri. Jadi ada beberapa yang perlu ditingkatkan, ada beberapa sudah baik. Dan dengan harapan BGT ini nanti ke depannya semua kompetensi tersebut menjadi baik semua. Wah, ya nanti dari BGT ini memang nanti bisa menerapkan apa yang dilakukan itu, utamanya adalah di siswa, itu pembelajaran yang dilakukan pada siswa. Kemudian yang terakhir Bu Yit, dari pengajian ini Pak di sini mungkin benar punya memperoleh pembelajaran apa itu bisa dirasakan. Jadi kegiatan PI ini ya kita kan sharing, diskusi, saling mengemukakan pendapatnya ya Pak, pengalamannya masing-masing, pengalaman Pak Bowo di kerjanya misalnya, pengalaman saya setelah implementasi penerapan nilai-nilai KHD ini. Jadi dalam untuk pengembangan kompetensi guru, kalau kita ingin memperbaiki kualitas pembelajaran itu tidak hanya melibatkan satu orang gitu, tidak hanya kita sendiri yang bergerak atau berubah. Kalau misalnya lingkungannya ikut berubah, pendukung sarananya ikut berubah, itu akan lebih maksimal dalam hasilnya akan lebih maksimal. Jadi kalau mau berubah, kalau ingin berubah ya kita juga harus menggerakkan komponen-komponen yang lain, tidak hanya gurunya saja. Tapi yang lebih penting itu merubah mindsetnya Pak. Jadi yang pertama Mindsetnya ya. Sekarang saya ikut pendapat Bu ini. Jadi kita satu di sini tentu banyak sekali yang diatur. Sekarang saya ikut pendapat yang lumayan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di sini. Mungkin yang punya saran atau masukan ke kami selaku PT dan mengambil ini apa yang sudah baik dari saya, kemudian apa yang tidak Pak sejauh ini Pak Bowo sudah baik juga. Jangan apa ya, sampaikan apa adanya, tidak usah suka ke saya. Iya, ini mah baik Pak. Ya dalam artian kan kalau kita standar baik itu kan tidak bisa diukur dengan angka ya, tiap orang mungkin patokannya beda-beda. Tapi ini menurut saya itu sudah baik. Kenapa? Kalau untuk grup juga Pak Bowo sudah memberikan informasi, sudah memberikan panduan apa yang kita harus lakukan. Sebenarnya untuk portofolio digital itu sudah Pak Bowo berikan di awal apa ya, sudah di-share info-info tentang penyusunannya itu sudah ada di panduannya juga. Baik, yang terakhir kulit saya mengapresiasi sekali, mengucapkan terima kasih. Banyak sekali memang sudah berbagi praktek yang baik yang memang sudah lakukan di sekolah, di kelas,
kemudian juga di pembelajaran yang dengan masalah ini. Saya ucapkan terima kasih, dan harapannya saya coba untuk kedepannya tetap eksis, aktif dalam setiap kegiatan, bisa melanjutkan Amin. pendidikan ilmiah ini dengan lancar sehingga akhirnya ini lulus jadi seorang